Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Query, NIM 2018-13-2004. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang metode penilaian persediaan FIFO, LIFO, dan average dalam memenuhi tugas mata kuliah praktek akuntansi dari semester 6 dengan dosen pembimbing Nova Pratiwi, MBD. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa saja metode persediaan. Ketika melakukan metode pencatatan persediaan, perusahaan tentunya memiliki sistem inventory. Untuk melakukan kebijakan metode persediaan, pembisnis harus memiliki metode apa yang akan diterapkan ke dalam bisnisnya, yaitu sebagai berikut. Untuk itu, Anda yang sedang menjalankan bisnis perlu sekali mengetahui metode persediaan apa yang cocok dengan bisnis Anda. Di dalam ilmu akuntansi juga menjelaskan bahwa metode persediaan yang dimiliki dapat digunakan oleh pembisnis seperti FIFO, LIFO, dan average. Dalam metode penilaian ini, marilah kita simak tentang apa itu pengertian dari metode FIFO. Istilah dari FIFO, freeze in, freeze out, yaitu artinya perhitungan persediaan masuk pertama, keluar pertama, sehingga metode ini juga masuk pertama kali ke dalam gudang dan akan dijual pertama saat penjualan produk. Metode FIFO juga bisa disimpulkan sebagai metode perhitungan dan pencatatan persediaan yang simpel. Seperti pengertian di atas, saat ketika menggunakan metode FIFO, pembisnis dapat menjadikan produk yang lama atau yang pertama kali masuk akan dijual saat pertama kali. Sehingga keputusan yang tepat dalam menggunakan metode ini yaitu seperti perusahaan yang berbisnis produk kadaluarsa. Tujuan metode FIFO. Dengan menggunakan metode FIFO ini dapat tercatat sebagai biaya atau biaya pembelian produk yang harus disesuaikan dengan jumlah laba dan hasil penjualan produk. Menggunakan metode ini bisa disesuaikan dengan kenaikan harga yang sesuai dengan harga terbaru. Kemudian metode FIFO ini dapat menghasilkan lebih besar nilai persediaan barang dibandingkan dengan HPP atau harga pokok penjualan. Selanjutnya yaitu metode yang kedua yaitu LIFO. Metode LIFO adalah istilah dari last in, first out, yaitu artinya perhitungan persediaan masuk terakhir, keluar pertama, sehingga metode ini dipandang sebagai persediaan masuk terakhir ke dalam gudang dan akan dijual pertama kali saat penjualan produk. Biasanya metode ini barang masuk tidak harus dijual terlebih dahulu dan harus disimpan gudang persediaan. Sebagai metode tersebut memiliki konsep perhitungan harga persediaan di akhir dinilai dengan harga perolehan pertama kali masuk. Tujuan metode LIFO. Pada metode LIFO berdasarkan bahwa aliran biaya persediaan yang keluar berbanding terbalik dengan metode FIFO. Sebagai ciri dari metode ini merupakan harga beli yang akan dibebankan kepada operasi perusahaan terutama dalam periode inflasi. Oleh karena itu, akibatnya laba yang didapatkan lebih kecil dan pajak yang terutang juga kecil dibandingkan metode persediaan lainnya. Contoh jenis usaha yang menggunakan metode LIFO ini itu pengusaha rental baju. Ketika sedang tren atau meningkat saat pesat, maka akibatnya banyak pemilik usaha yang kenaikan harga jual baju tersebut sehingga bisa mendapatkan omset yang lebih besar dan memiliki keuntungan yang besar.
Selanjutnya yaitu metode yang ketiga, average, yaitu metode dengan pencatatan persediaan rata-rata tertimbang, di mana konsepnya perusahaan membagi biaya barang dengan jumlah unit barang yang tersedia. Akibatnya, persediaan produk terakhir dan beban pokok penjualan harus dikalkulasikan dengan bentuk rata-rata. Tujuan metode average ini, ketika menggunakan metode ini, perusahaan akan menjual produk yang tersedia di gudang tanpa harus memikirkan produk yang mana yang harus dijual di awal dan produk mana yang harus dijual terakhir. Karena perhitungan metode ini, pengambilan nilai harga rata-rata, pada pengertiannya metode average ini berada di tengah-tengah metode persediaan LIFO dan FIFO, sehingga disebut dengan metode rata-rata. Di sini ada rumus untuk menentukan metode rata-rata, yaitu dengan mencari harga total persediaan dibagi harga unit. Misalnya kamu yang sedang membeli produk A sebanyak 2 kali di jenjang waktu yang berbeda. Harga keduanya berbeda karena kamu memesan dari pemasok yang berbeda. Agar harga jual sama, kamu harus menjumlahkan semua produk tersebut. Kemudian cari harga rata-ratanya sesuai dengan formula yang ada di atas. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita yang sedang menempuh dalam dunia perbisnis. Semoga apa yang kita lakukan dalam bisnis, semoga mendapatkan keuntungan yang maksimal. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Saya ucapkan terima kasih terhadap dosen pembimbing mata kuliah praktek akuntansi. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.